Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Smart Start. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi terbilang yang bisa merubah angka menjadi kata, baik untuk uang ataupun bukan uang. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Microsoft Excel tidak ada fungsi spesifik yang bisa mengkonversi number menjadi kata ya. Nah, Anda di sini bisa mengkonversi dengan menggunakan fungsi spell number ID atau spell number dalam bahasa Inggris ya. Nah, contohnya di sini ini adalah untuk angka 123,45 dan hasilnya di sini Rp123.45. Nah, kemudian angka yang paling besar yang bisa Anda masukkan sebetulnya tergantung dari kemampuan Microsoft Excel ya dalam menampung angka. Excel sampai saat ini hanya bisa menampung angka sampai desimal paling tinggi 29 ya. Nah, contohnya ini kalau kita membuat number seperti ini dieja oleh fungsi ini 1 kuadriliun ya, 230 dan seterusnya. Nah, ini bisa mengkonversi dalam bentuk uang. Nah, kalau dalam bentuk uang defaultnya seperti ini, Anda tinggal menggunakan fungsi ini kemudian diikuti dengan angkanya ya, angkanya 12345. Nah, kemudian kalau mengkonversi ke dalam bentuk kata bukan uang, nah di sini ditambahi setelah argumen yang pertama B20 kemudian ditambahi dengan tambahan argumen false ya. Nah, ini bisa dalam bahasa Inggris, bisa juga dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk yang lebih kompleks ya, Anda bisa menggunakan beberapa argumen di sini. Ini sampai 4 argumen. Nah, di sini bisa kita ketahui untuk yang sederhana ada spell number ID, kemudian untuk bahasa Inggris ini, dan untuk yang general di sini ya, dimana di sini bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian di sini bisa menggunakan hasilnya, apakah ingin dalam bentuk sentence case atau title case, atau misalnya uppercase, semua kata di sini menjadi huruf besar. Ini kita tinggal menambahkan opsi di sini ya. Ada C uppercase ini ya, ada TC title case, kemudian SC sentence case. Kemudian untuk bahasa Inggris di sini, bahasa Inggris seperti ini, ada lagi tambahan argumen. Nah, kalau misalnya Anda ingin menggunakan mata uang selain dolar, Anda bisa menggunakan mata uang misalnya Arab atau misalnya Inggris di sini ya. Anda bisa menambahkan argumen di sini ya. Ini contohnya untuk euro. Nah, bagaimana cara membuat fungsinya? Sebetulnya simpel. Kalau misalnya kita lihat di sini, Anda tinggal ketik formula, kemudian insert function. Nah, di sini ada ya, ada fungsi untuk number, kemudian apakah ini dalam bentuk uang atau tidak. Kemudian ini hasilnya apakah ingin ditulis dalam bentuk kalimat atau title case atau uppercase dan lowercase ya, seperti itu. Nah, Anda bisa explore sendiri. Ini untuk bahasa Indonesia. Anda bisa coba sendiri di sini ya. Di sini ada beberapa contoh angka dan ini pengejaannya seperti ini. Formulanya di sebelah kanan. Kemudian kalau Anda ingin mencoba sendiri, di sini misalnya ini ya. Ini dalam bentuk uang ya. Kalau misalnya dalam bentuk bukan uang, dalam bentuk kata, contohnya ini 0 rupiah 2 sen. Kalau dalam bentuk kata, kira-kira seperti apa? Nah, ini hasilnya 0,0138 ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin membuat dalam format title case, Anda tinggal pilih seperti ini. Kemudian untuk bahasa Inggris di sini ada tambahan lagi untuk argumennya. Anda bisa lihat di sini ada number, ada is money, ada letter case, kemudian ada currency. Di sini ada beberapa mata uang yang bisa Anda gunakan dari mulai IDR, kemudian USD, kemudian euro, kemudian yen dan seterusnya ya di sini. Anda bisa coba-coba di sini apakah ini dalam bentuk uang, kemudian ini sama seperti tadi ya. Kalimatnya dalam contohnya ini uppercase, besar semua. Jadi mata uangnya ingin menggunakan mata uang mana? Contohnya misalnya GBP, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kalau bahasa Jepang, mata uangnya Jepang seperti ini ya. Kemudian
Kalau Anda ingin menggunakan formula yang lebih kompleks, Anda bisa menggunakan fungsi sama seperti yang tadi, hanya saja argumennya di sana ditambah ya. Untuk spell number general di sini ada number yang pertama ini wajib ya, kemudian yang di bawahnya itu optional, bisa Anda isi atau bisa Anda tidak. Kalau diisi language-nya bisa ID, bisa N ya. Kemudian ini apakah untuk uang atau bukan uang. Kemudian ini letter case-nya bisa sentence case, title case, dan seterusnya. Kemudian untuk currency ini bisa menggunakan beberapa mata uang, dan Anda bisa coba-coba sendiri di sini hasilnya kira-kira seperti apa ya. Ini kalau misalnya dalam bentuk uang sama seperti yang tadi ya. Kemudian kalau misalnya Arab seperti ini ya, 16 fields. Ini dirham kalau misalnya untuk 20, sedangkan untuk yang ada angka di belakang koma ini hanya disebutkan 16 field ya, nggak disebutkan angka di depannya ya, jadi langsung diambil angka yang belakang saja. Sedangkan kalau misalnya kata-katanya kata Indonesia ini diambil semua ya, 0 dirham 5 field seperti itu. Anda bisa coba-coba membuat angka acak, ini otomatis ya akan berubah dengan sendirinya. Nah, contoh untuk menggunakan fungsinya, contohnya misalnya di sini tidak ada. Anda tinggal ke tab formula di sini, kemudian insert function. Nah, di sini pilih ya user define function. Nah, di sini ada beberapa formula ya. Anda pilih salah satu ya. Ada spell number English, kemudian ID, kemudian yang general. Contohnya untuk yang Indonesia misalnya ini. Nah, number yang pertama Anda tinggal pilih numbernya yang mana. Kemudian untuk opsi argumen yang kedua di sini bisa. Sebetulnya kalau ini nggak diisi ya otomatis hasilnya seperti ini, Rp123. Ini defaultnya bahasa Indonesia ya. Kemudian apakah bentuk uang atau tidak? Kalau misalnya bukan uang, cuma di sini tinggal Anda tulis false. Di sini dieja 123,45 ya, tanpa ada rupiah dan sen. Kemudian ini untuk hurufnya bisa uppercase semua, hasilnya seperti ini. Bisa sentence case misalnya seperti ini, huruf awal saja yang besar. Anda bisa coba-coba simulasi ya. Untuk argumennya Anda bisa lihat di di keterangan di sini ya, di lembar bahasa Indonesia, kemudian English, kemudian general, bisa lihat argumennya. Baik, saya kira itu saja penjelasan singkat tentang penggunaan fungsi terbilang pada Microsoft Excel. Pada tutorial selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara menginstal fungsi terbilang ini agar tersedia pada semua workbook ya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.